Halo semuanya, video yang akan kalian tonton ini merupakan energi perpaduan antara astrologi dan tarot, di mana saya akan membaca apa yang terjadi di luar angkasa sana dengan bantuan kartu tarot. Semoga kalian menyukainya ya. Hubungi saya via WhatsApp teks jika ada kebutuhan untuk membaca energi lebih mendalam. Terima kasih sudah mampir, sudah suka, sudah berbagi dan berlangganan, serta menyempatkan diri untuk menuliskan komen di video-video Peculiar Nimbus. Enjoy! Hai Gemini, selamat datang di channel saya. Ini adalah reading perpaduan antara astrologi dan tarot. Kali ini kita akan bicara mengenai Mercury retrograde. Ini adalah planet yang memimpin Gemini dan Virgo. So, anyway, Mercury retrograde adalah planet yang berjalan mundur. Jadi bukan berjalan maju seperti biasa, tapi dia berjalan mundur. Dimana artinya, kalau planet sedang berjalan mundur, energi khususnya Mercury, energi yang biasanya kita temui adalah energi-energi yang bikin kita jadi overthinking atau jadi kelabakan dalam memutuskan sesuatu atau bikin pikiran kita bercabang-cabang misalnya. Tapi juga karena ini adalah planet komunikasi, kita jadi kesulitan dalam berbicara, kesulitan dalam memahami apa yang orang lain katakan. Atau bisa juga kita bermasalah dengan alat elektronik kita, bermasalah dengan alat transportasi kita bahkan. Sehari-hari misalnya kita naik kendaraan pribadi atau kendaraan umum, bisa jadi banyak masalah di situ. Oke? Anyway, kita akan langsung buka kartunya. Ada energi apa untuk Gemini dan dadunya juga. Nanti kita baca sama-sama ya. Gemini, please. Mercury retrograde for Gemini, please. Thank you. Wow. Gemini, please. Mercury retrograde for Gemini, please. Thank you. Oh, wow. Supposedly good nih. Dua kali Libra. Di sini kamu mendapatkan kartu Venus, Six of Swords, Six of Pentacles, 66, angka 6 adalah angkanya Venus. Libra adalah zodiak yang dipimpin oleh Venus, planet cinta, planet kasih sayang, planet hubungan, planet kecantikan. Oke. Gemini. Dari tanggal 4 sampai dengan 14 Agustus, Mercury retrograde akan berada di rumah keempat kamu. Dimana rumah keempat adalah rumahnya kita. Rumah dalam arti tempat yang dimana kita merasa paling nyaman, paling aman di dalamnya. Jadi biasanya ini adalah rumah tempat tinggal kita, tapi nggak harus. Rumah tempat tinggal kita dimana orang-orang yang paling kita sayang, yang paling kita percaya ada di dalam situ. Nah, kartu yang keluar adalah The High Priestess dan Temperance. Di sini yang saya rasakan, mungkin di tanggal 4 sampai dengan 14 Agustus, rumah kamu akan bergejolak dengan banyaknya kepentingan orang-orang yang ada di dalamnya. Jadi misalnya mungkin pasangan kamu dengan The High Priestess di sini, pasangan kamu misalnya maunya di rumah aja. Misalnya contoh ya, ini contoh, saya nggak tahu ini lagi masa libur apa enggak, tapi ini contoh. Misalnya misalnya saat ini kita berada di masa libur panjang, anak-anak sekolah misalnya. Kamu sama keluarga, bukan kamu sama keluarga, pokoknya di rumah ada suami kamu atau ada istri kamu yang maunya di rumah aja.
udah deh liburan ini kita di rumah aja, nggak usah lah kita pergi kemana-mana gitu loh, sayang duit lah misalnya. Atau capek gue habis kerja Senin sampai dengan Jumat, Sabtu Minggu gue pengen di rumah aja gitu loh. Dengan temperance di sini mungkin ada orang lain, mungkin anak kamu yang merengek minta liburan, minta pergi saat weekend misalnya. Jadi kayak ada yang saya rasakan nih di sini ada bergejolaknya rumah kamu itu adalah karena ada perbedaan kepentingan, perbedaan kebutuhan di dalamnya. Orang-orang di dalamnya tuh punya kepentingan, punya kebutuhan yang berbeda-beda, yang bentrok. Yang satu pengen di rumah, yang satu pengen pergi berlibur. Yang satu misalnya, yang satu pengen makan pizza, yang satu lagi pengennya makan Chinese food misalnya, masakan Chinese. Jadi hal-hal seperti itu meskipun mungkin kecil-kecil bisa menimbulkan konflik kan, bisa menimbulkan gejolak gitu loh. Jadi yang saya rasakan tuh ada energi konflik juga, ada energi yaitu perbedaan kebutuhan atau kepentingan di dalam rumah kamu. Makanya rumahnya jadi bergejolak gitu loh. Karena rumah keempat adalah rumahnya dimana kita merasa aman dan nyaman. Nah kalau ada gejolak, kita nggak merasa aman dan nyaman kan. Kalau tiap kali ngobrol sama pasangan kita selalu berbeda pendapat terus, berselisih pendapat terus kan akhirnya jadi males kan di rumah gitu loh. Tapi ini nggak harus antara kamu sama pasangan. Ini bisa aja kalau misalnya kamu masih serumah sama orang tua kamu, ya mungkin kamu akan bergejolak hubungan kamu sama orang tua kamu gitu loh. Jadi siapapun yang ada di rumah kamu, di tempat di mana kamu merasa aman dan nyaman, ada gejolak di situ karena adanya perbedaan kepentingan dan kebutuhan orang-orang di dalamnya. Oke? So, di tanggal 14 sampai dengan 28 Agustus, Mercury retrograde akan masuk ke rumah ketiga kamu. Dimana ini adalah rumah komunikasi. Ini rumahnya Gemini dalam astrologi, rumah ketiga. Ini rumah komunikasi, rumah pesan-pesan, rumah informasi, data, pikiran, logika. Ini rumah ketiga. Oke? Kartu yang keluar adalah Six of Swords dan Six of Pentacles. Ini dua energi, ini bagus sekali. Ini adalah energi Venus, energi yang penuh kedamaian. Six of Swords, energi di mana kita bergerak dari perairan yang beriak, yang bergejolak menuju ke perairan yang lebih tenang, yang lebih damai. Six of Pentacles adalah energi di mana kita saling memberi dan menerima dengan orang-orang di sekitar kita secara adil. Gitu loh. Jadi dua energi ini bagus sekali. Jadi yang saya rasakan di sini mungkin di tanggal 4 sampai 14 Agustus dengan Mercury masih berada di rumah keempat kamu. Yes, mungkin memang ada gejolak, tapi bukan gejolak besar yang menghancurkan apa-apa yang sudah kamu bangun, bukan. Karena di 14 sampai dengan 28 Agustus, Mercury memberikan energi kedamaian dan ketenangan. Mungkin yang tadinya di awal-awal Mercury retrograde kamu banyak konflik sama pasangan, sama orang tua, sama sahabat, atau siapapun lah yang dekat sama kamu, dengan Six of Swords akhirnya kalian damai lagi. Akhirnya kalian membicarakan perbedaan kalian dan mencoba mencari jalan tengah, berkompromi. Dengan Six of Pentacles yang tadinya kamu merasa terlalu banyak hal yang harus diprioritaskan, akhirnya mungkin orang-orang yang ada di sekitar kamu siap membantu kamu untuk menyelesaikan tugas-tugas kamu, gitu loh. Jadi ada energi di rumah ketiga ini, Mercury di rumah ketiga, ada energi jauh lebih tenang, lebih damai, lebih kalem daripada pada saat Mercury berada di rumah keempat kamu. Oke? So, anyway, dua dadu ini adalah energi yang mungkin adalah orang-orang yang mungkin kamu temui pada saat Mercury retrograde. Saya nggak bilang orang tersebut mungkin energinya Libra, nggak harus zodiak Libra yang kamu temui, tapi energi yang seperti zodiak Libra. Jadi kamu mungkin akan ketemu sama orang-orang yang kesulitan memutuskan sesuatu. Ya kan? Mercury retrograde membuat kita kesulitan memutuskan sesuatu. Jadi di sini dengan adanya bentrok perbedaan kepentingan dan kebutuhan, akhirnya nggak ada keputusan yang
terbuat gitu kan. Akhirnya nggak ada keputusan apa-apa gitu. Apakah mau di rumah aja, apakah mau pergi liburan, apakah mau makan pizza, apakah mau makan Chinese food, nggak jelas jadi kan. Jadi mungkin di awal Mercury retrograde kamu akan ketemu sama orang-orang yang bikin gemes dalam arti ini orang maunya apa sih gitu loh. Tapi di Mercury retrograde rumah ketiga untuk kamu, yang saya rasakan orang-orang yang kamu temui tersebut juga akan lebih banyak berkompromi pada akhirnya, akan lebih banyak mengambil jalan tengah bersama-sama dengan kamu, mencari jalan tengahnya agar akhirnya semua pihak bisa terpuaskan, semua pihak bisa bahagia gitu loh. Jadi ini energi Libra ini tentunya semua zodiak ada negatif dan positifnya ya. Jadi negatifnya itu mungkin bikin gemes, bikin kesel karena dia tidak bisa memutuskan, tapi positifnya adalah energi Libra compromise, pokoknya bisa kompromi lah gitu loh. Agreeable juga, kadang-kadang ya udah deh gue setuju aja deh apa yang lo mau, yang penting lo seneng gitu loh. Jadi yang saya rasakan di sini pada saat Mercury masuk di rumah ketiga kamu tanggal 14 Agustus sampai 28 Agustus, konflik apapun yang tadinya sempat terjadi ini berhenti, atau setidaknya mulai mulus lagi, mulai baik lagi hubungan kamu sama mereka. Rumah kamu pun juga menjadi lebih tenang lagi. Oke? So anyway, good luck ya Gemini, kita jumpa lagi selanjutnya. Bye.